bukan yang ingin beasiswa dari pemerintah? Yaps, beasiswa unggulan 2023. Kalian mau daftar beasiswa tapi nggak punya prestasi? Kira-kira bakal susah nggak ya? Teman-teman semuanya, kalian pasti pengen banget tahu kan apa aja sih program-program yang ada di Duta Inspirasi Indonesia. Selamat datang di Duta Inspirasi TikTok Batch 9. Duta Inspirasi TikTok merupakan salah satu program dari Duta Inspirasi Indonesia yang menggunakan platform TikTok sebagai media untuk memberikan informasi, edukasi, serta motivasi kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia dengan menyajikan berbagai konten-konten yang kreatif serta inovatif. Selamat datang di Duta Inspirasi YouTube. Sesuai namanya yang bergerak di platform YouTube. Program ini diperuntukkan untuk kamu yang ingin belajar lebih dalam mengenai YouTube. Namun tak hanya editing, kamu juga bisa mendapatkan hard skill lain di sini. Kamu bisa berlatih editing video dan audio. Tak hanya itu, kamu juga bisa berlatih desain grafis di sini, script writing, analisis YouTube, dan tentunya kamu juga bisa mengelola event-event nasional bersama tim Duta Inspirasi YouTube. Gimana keseruannya? Cek berikut ini. Event terbesar pertama di Duta Inspirasi Indonesia Batch 9 yang menggabungkan antara bootcamp dan juga video kreatif competition. Pendaftar lebih dari 200 orang tiap sesinya hanya dalam kurun waktu promosi 5 hari saja. Pemateri yang luar biasa yaitu Kak Kadafi dan juga Kak Tessa. Pengemasan event bootcamp yang berbeda daripada yang lain. Respon positif dari para peserta terhadap event kami. Dilaksanakannya Creative Video Competition sebagai penerapan materi bootcamp Day 1 dan Day 2. Berbagai kisah inspiratif telah disebarkan pada Creative Video Competition karya peserta. Tertarik ikuti jejak kami? Yuk pelajari hal baru dan menarik di Duta Inspirasi YouTube. Duta Inspirasi YouTube berkarya bersinergi untuk menginspirasi. Halo Sobat Mimi, kalian sudah tahu belum apa itu program Millennials Inspirasi? Kalau belum, yuk simak baik-baik ya Sobat Mimi. Millennials Inspirasi merupakan salah satu program dari Duta Inspirasi Indonesia yang berfokus pada pengembangan media sosial Instagram dengan menyajikan konten-konten inspiratif dan bermanfaat setiap harinya. Tujuan program Millennials Inspirasi yaitu membagikan hal-hal menarik serta bermanfaat kepada generasi muda melalui konten-konten yang disajikan di Instagram. Nah, selanjutnya Millennials Inspirasi pada batch 10 memiliki dua fasilitator keren, yaitu Kak Park Karyadi, delegasi Kalimantan Utara batch 9, dan Kak Azizia Roma, delegasi Jawa Timur batch 9. Struktur Millennials Inspirasi sendiri terdiri dari struktur inti dan juga 6 subdivisi lainnya. Struktur inti diantaranya, yang pertama, ketua program, yang bertugas memimpin jalannya program agar sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan. Yang kedua, wakil ketua program, yang bertugas mendampingi dan mewakili ketua program dalam memimpin jalannya program agar sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan. Yang ketiga, konten strategis, yang bertugas menjadi perencana konten dan membantu ketua program dalam analisis sosial media dan digital marketing konten. Selanjutnya, dapat 6 subdivisi lainnya, di antaranya yang pertama, divisi konten kreator, yang bertugas membuat konten berbahasa Inggris sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, divisi repost YouTube, yang bertugas membuat konten repost dari YouTube
sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, divisi di pos TikTok yang bertugas Ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi. Sharing session of knowledge, inspiring experience, have fun and enjoy. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Duta Inspirasi Indonesia. Halo Sobat Duta Inspirasi Indonesia dari berbagai provinsi di Indonesia. Mendengar Duta Inspirasi Podcast, sudah tahu belum? Sebenarnya Duta Inspirasi Podcast itu apa sih? Oke, kalau belum tahu, yuk kita mengenal lebih dekat Duta Inspirasi Podcast. Fasilitator Duta Inspirasi Podcast, Amjad Ramdhani, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sahdiah Ayu Lestari, Provinsi Kalimantan Selatan. Duta Inspirasi Podcast merupakan salah satu program dari Duta Inspirasi Indonesia yang berfokus pada penyajian konten edukatif, informatif, dan inspiratif, sehingga dapat memotivasi audiens melalui platform Anchor dan Spotify Duta Inspirasi Podcast. Duta Inspirasi Podcast tayang setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu di Spotify yang diisi oleh Duta Inspirasi Podcast dari 38 provinsi di Indonesia, serta narasumber-narasumber yang sesuai dan inspiratif. Program Duta Inspirasi Podcast, segmen Duta Inspirasi Podcast. 1. Ngobrol asik. 2. Ngobrol spesial. Ngobrol asik spesial. 3. Ponsel, podcast on self-love. 4. Mozaik, monolog zone Indonesian culture. 5. Musik, monolog bahasa asing. 6. Kisi, kisah inspiratif. 7. Sensasional. 8. G-Styles, Golden Styles. 9. Pildun, podcast inspirasi lintas dunia. 10. Spesial kisi inspirasi. 11. Ngemil, ngobrol seru milenial. 12. Bintek, bincang teknologi. 13. Live podcast. 14. Live Instagram persuasi. Event nasional Duta Inspirasi Podcast. 1. Deep Tas. Fasilitator Duta Inspirasi. Fasilitator Duta Inspirasi Library Batch 10. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Raden Nugroho, biasa dipanggil Mas Raden. Aku dari Duta Inspirasi Indonesia, Provinsi Gorontalo B9. Saat ini aku diamanahkan sebagai fasilitator Duta Inspirasi Library. Halo semuanya, perkenalkan saya Firly Nova, fasilitator Duta Inspirasi Library Batch 10 dari Papua Pegunungan. Duta Inspirasi Library merupakan salah satu platform Duta Inspirasi Indonesia yang berfokus pada bidang keliterasian. Buat kawan-kawan Duta Inspirasi Indonesia Batch 10 yang memiliki kemampuan dalam bidang jurnalistik, penulisan sastra, kepenulisan, kita maka gabunglah di Duta Inspirasi Library. Platform berfokus website Duta Inspirasi Indonesia, kemudian tampilannya seperti ini ya.
dibuka kembali ya Kak Safira untuk kita bisa memulai coaching perdana kita di Inspirasi Indonesia khususnya di batch ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi teman-teman sudah membuka dengan pantun, aku juga ingin membuka kali ini dengan pantun juga nih. Air beriak tanda dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya untuk mengucapkan salam untuk teman-teman dan pondok kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Safira, selamat malam para fasilitator dan juga teman-teman pada malam hari ini yang sudah bergabung dan menyempatkannya untuk hadir khususnya di acara kita, di kegiatan kita, event coaching perdana di Inspirasi Indonesia batch ke-10. Bersama saya Diki selaku Project Director batch ke-10 perwakilan Provinsi Papua Tengah. Dan kali ini kita sudah kehadiran Kak Safira yang selaku founder Duta Inspirasi Indonesia yang akan nantinya memberikan informasi dengan seputar tema Make Yourself Shining because Everyone is Inspiring. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu tentang beliau kepada operator, dipersilakan. Oke, baik. Izin Kak Safira untuk saya bisa membacakan CV-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, spill sedikit bahwasannya Kak Safira ini merupakan mahasiswa berprestasi nomor 1 nasional pada tahun 2019 dan juga merupakan mahasiswa terinspiratif Kemdiktif RI tahun 2019. Dan juga teman-teman perlu ketahui bahwasannya Kak Safira merupakan founder dari Yayasan Beasiswa 1000 dan juga merupakan founder dari Inspirasi Indonesia Duta Inspirasi Indonesia, mohon maaf. Dan di sini teman-teman sudah bisa melihat yang banyak prestasi yang telah diterima oleh Kak Safira dan juga berbagai kemampuan di bidang public speaking, MC formal maupun non formal, leadership dan teamwork. Dan juga teman-teman bisa saksikan ya. Dan juga tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan berbagi terkait hal itu bisa jadi itu passion. Kenapa aku bilang bisa jadi? Karena nggak cukup dengan analisa diri doang. Nggak cukup dengan pemikiran kita doang, oh itu kali passion aku enggak. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, itu pertanyaan apa? Nanti kalian bakal tahu di next slide. Intinya passion itu adalah gairah dan dorongan yang sangat besar untuk kita melakukan sesuatu lagi dan lagi. Nah, pertanyaannya, ketika kita udah punya ketertarikan atau dorongan yang sangat besar untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu, itu kita tinggal mengasah hal tersebut dan juga menjadikan itu salah satu keunggulan utama kita dan membentuk karakter yang kuat dari situ. Dan gimana sih Kak cara untuk mengetahui passion? Tanya diri kamu tiga hal ini. First thing first, ask yourself, what do you love? Apa yang kamu suka? Nah, berarti kan ketika kita tanya apa yang kita suka, erat kaitannya dengan minat ya. Banyak hal-hal yang meningkatkan value diri kamu, kapasitas dan kapabilitas diri kamu gitu. Jadi, meskipun mungkin posting IG kamu sepi, postingan TikTok kamu juga sepi, tapi orang-orang tahu kamu pribadi yang capable di bidang yang kamu tunjukin. Kenapa? Karena udah pernah kerja bareng sama kamu, karena udah pernah ketemu kamu, udah pernah ngobrol langsung sama kamu, dan dia yakin dengan apa yang kamu tampilkan melalui personal branding kamu. Gitu. Jadi personal branding itu penting banget, dan ngomongin personal branding it's not only social media. Lanjut, karakter yang bisa kita pilih itu beragam, silahkan pilih karakter kamu sendiri. Tapi kalau dari sekian banyak kata yang baik, dari sekian banyak kata yang menurut aku inspiratif, jawabannya apa sih karakter yang pengen banget Kak Safira junjung tinggi? Kalau pribadi sebagai apa? Tadi aku jawabnya pemberdaya. Tapi kalau karakter yang pengen aku pegang mungkin insya Allah sampai akhir hayat aku, jawabannya adalah mulia. Aku pengen banget dikenal sebagai orang yang mulia.
nggak apa-apa orang nggak usah tahu aku pintar mungkin, founder dan bla bla bla, tapi seenggaknya ketika aku berada di sekeliling orang-orang, dia bisa melihat aku sebagai orang yang mulia. Mulia itu lebih dari baik menurut aku. Tapi pribadi yang teduh, adem, dan lain sebagainya. Jadi apapun itu hal yang mau kalian perjuangkan, tulis mungkin di kertas dari sekarang. Kamu ketika meninggal pengen dikenal dan dikenang sebagai orang seperti apa, karakter apa yang mau kamu pilih dan kamu pertahankan di dalam hidup, terus passion kamu itu apa, dan gimana step-step ke depannya kamu untuk mengembangkan passion itu. Coba tulis di kertas, mulai afirmasiin itu dan juga manifesting kalau kamu bakal mencapai hal-hal yang kamu perjuangkan sekarang. Ini singkatnya gimana cara kita berkontribusi sebagai mahasiswa. Menurut aku kita bisa mulai dengan ikut lomba-lomba sesuai passionmu. Duta Inspirasi bukan lomba, bukan kompetisi, tapi ini bisa jadi salah satu wadah kamu untuk berkembang karena bebas. Oke, baik teman-teman. Aku akan beri kesempatan kepada Jelayan aku sebesar teman-teman. Yang belum nanya ya kalau bisa. Siap, Kak. Oke, di sini ada Fatami dari Sumatera, dari Sulawesi Barat. Boleh? Baik, sebelumnya apakah suaraku terdengar, Kak? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Kiki yang sudah menunjukkan aku bertanya malam ini. Pertanyaan saya itu agak sedikit sama dengan pertanyaan Kak Zaci tadi tentang personal branding. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan itu bagaimana Pak caranya biar kita itu bisa bagaimana tips dan triknya agar kita itu bisa lebih percaya diri untuk bisa membangun halnya yang kita share kontennya. Kayak contoh misalnya aku mau upload tentang aku bisa umroh hibah misalnya ya. Aku bisa umroh hibahku dengan cara menabung beberapa tahun dan lain sebagainya. Itu kontennya itu adalah aku mau share ke orang-orang bahwa alhamdulillah aku bisa umroh hibahku misalnya. Nah, konteksnya itu adalah cara kita untuk menyampaikan informasinya. Cara kita untuk menyampaikan informasinya. Nah, jadi Zaki ketika mau share sesuatu, pikirin dulu kontennya itu apa yang mau kamu share. Makin sedikit peluang kamu untuk jatuh karena kamu udah banyak jatuhnya sekarang, sehingga nanti kamu lebih siap, kamu lebih matang, dan kamu tahu oh di depan ada lubang, ya udah berarti aku agak ke kanan, oh di depan ada jurang, ya udah berarti aku putar balik gitu. Dan itu nggak bakalan kamu tahu dan kamu dapetin ketika kamu nggak nyoba kan. Jadi kalau dari aku, cara biar gak overthinking ya udah pikirin dan afirmasiin yang baik-baik. Terus kedua, jaga itu juga dengan doa. Lagi-lagi Allah kan yang maha membolak-balikan keadaan, membolak-balikan hati. Terus juga kun fayakun lah, seberjuang apapun kita, kalau Allah bilang gak bisa ya bener-bener gak bisa kan. Dan yang bisa mengubah itu siapa? Ya Allah. Jadi mintanya langsung sama Allah kayak, dan bisa memberikan kebermanfaatan tentunya untuk diri kita, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitar kita. Uca juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Duta Batch 10 sudah menampilkan yel-yel terbaiknya bersama partnernya. Jangan berkecil hati untuk yang tidak bersama partnernya. Mungkin next time bisa menampilkan yel-yel provinsinya, yaitu Kak Miftah Hanif. Beliau merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Pengalaman kerja dan kegiatan internasional, yaitu beliau ada Universal Islamic Event, ada beliau juga seorang CEO founder Pionir Muda ID. Lanjut ada Bingkulus Scholarship dan FITB angkatan 2001. Ada Edukasistem, ada jadi founder dan mentor Hayu Mentoring, dan masih banyak lagi. Mungkin untuk tidak memperlama waktu, mungkin untuk waktu dan layar saya persilahkan ke Kak Miftah. Halo Kak Miftah. Salam kedengar nggak Kak? Halo.
Aman, Kak. Gimana, Kak? Aman? Aman. Sudah, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya. Senang banget rasanya diundang di kegiatan coaching Duta Inspirasi 2023 lah ya. Aku bilang itu batch 10 ya. Mohon koreksi kalau salah gitu ya. Jadi aku sedikit sharing teman-teman dengan sedikit pengalaman yang aku punya. Semoga nanti bisa bermanfaat ya untuk kita semua gitu. Oke, next. Sebelumnya kenalin dulu teman-teman, tadi udah dibaca sedikit. Siapa sih? Aku tiba-tiba muncul kemarin diundang sama Rahma gitu ya. Kami satu grup juga di Salman gitu. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sharing gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang aku di ITB, Teknik Geologi 21. Sebenarnya aku angkatan 2019 ya, angkatan 2019 dan pindah ke ITB 2021. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan udah mau lulus sih tahun ini gitu ya. Oke, sedikit beberapa yang pernah aku raih ya, beasiswa, kompetisi sama pengalaman kepemimpinan gitu ya. Yang aku tulis sih. Nanti kalau pengen nanya bisa ke Instagram aja nanti. Oke, teman-teman, aku pengen disclaimer dulu ya sebelum aku jelasin apa yang aku sampaikan ini pengalaman pribadi teman-teman. Jadi kalian bisa mencari referensi lain ya untuk menambah wawasan, karena satu referensi aja tidak cukup untuk kita belajar ya. Terus juga aku bakal nyampein pengalaman aku secara praktikal ya. Jujur aku bukan orang yang terlalu banyak teori, tapi lebih senang ke praktikalnya gitu. Terus juga aku disclaimer juga aku bukan mahasiswa berprestasi di bidang akademik gitu teman. Aku lebih ke luar akademik karena ya kalau sendiri ya ITB agak-agak kesusahan kuliah di sana gitu. Oke, sebelumnya aku pengen cerita teman-teman, mungkin ada yang satu daerah juga sama aku. Siapa sih tiba-tiba diundang gitu ya? Mungkin bisa jadi inspirasi juga atau sekedar berbagi juga teman-teman. Jadi aku biasa dipanggil Dang ya, kalau di Bengkulu terutama di Bengkulu Selatan ya, daerah aku tuh dipanggil Dang gitu ya, Dang Mif gitu ya. Kenapa sih aku pengen banyak dapat beasiswa, kenapa aku bisa keluar negeri kemarin, kenapa aku alhamdulillah sekarang aku nggak pernah minta duit orang tua lagi untuk membiayai kuliah ya. Aku masuk ITB jalur mandiri, itu 10 juta UKT-nya teman-teman. Ikut kegiatan yang tidak mendukung tujuan akhir mereka. Dengan kata lain, mereka tuh nggak tahu mau ngapain gitu ya. Sekedar ikut-ikutan FOMO lah bahasa sekarang gitu ya. FOMO, aku ikut lah ya, padahal aku bisa kontribusi kayak gitu. Nah itu ada tools sendiri teman-teman. Banyak pertanyaan yang harus dijawab dari diri sendiri gitu ya. Kira-kira aku butuh nggak sih kegiatan ini? Mungkin kalian yang sudah lulus mungkin pernah di fase itu juga ya. Aku mau kemana sih sebenarnya gitu ya? Karena tadi kita nggak pernah ngebangun itu dari awal gitu. Ya, itu yang sedikit sharing tentang konsep plan dan tujuan akhir itu. Oke, nah nyangkut ke beasiswa teman-teman. Tadi aku udah jelasin ya teman-teman. Kenapa sih aku bisa banyak dapat beasiswa? Karena tujuan akhir aku tuh, aku udah nge-set, aku tuh pengen mandiri gitu ya. Akhirnya apa? Aku cari cara dengan banyak cara untuk tidak minta duit orang tua. Cari beasiswa terutama. Ya beasiswa UKT, beasiswa uang hidup, beasiswa asrama, sekarang aku di asrama juga. Sampai kemarin ke Turki pun itu beasiswa juga. Itu yang aku pengen, karena tujuan akhir aku udah jelas. Aku pengen mandiri nih, tujuan akhir ya. Salah satu yang aku butuhin, kebutuhan aku tuh kemandirian gitu. Jadi aku butuh beasiswa yang banyak. Terus salah satu menyangkut tadi ya, konsep life plan yang sama yang tadi. Nah, aku pengen cerita juga teman-teman, berhubungan dengan kisah perjalanan tadi. Ada satu momen mungkin yang aku rasain juga, yang mungkin nanti ada sama juga sama teman-teman. Titik perubahan dalam hidup teman-teman. Itu yang aku pengen highlight ya, karena kita harus bisa memahami itu. Nah, aku pertama kali merantau tuh waktu di Bengkulu ya, di SMA 10 tahun, sampai aku nama cocok 2 jam dari rumahku, beda kabupaten gitu. Jadi aku merantau. Tadi dari yang itu. Untuk 3 pertanyaan aja ya guys. Boleh. Aku hitung ya, biar hitungan ke 1
Silakan berhenti. Oke. Aku mulai 3, 2, 1. Ayo, mana nih? Masih sedikit nih. Sabar. Emoticon yang terlucu ya. Bentar. Apa ya? Yang pastinya on cam ya. Jadi kalau yang nggak on cam, mohon maaf. Oke. Keren banget. Boleh nih Kak Tegar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi seperti ini Kak. Biasanya kita sebagai anak muda itu kan terlalu FOMO atau mungkin ikut-ikutan dengan rekan-rekan yang lain gitu kan, dan terkadang kita itu tidak tahu tujuan akhir kita itu apa. Kemudian bagaimana cara kita untuk lebih mengenali diri kita gitu, dan lebih fokus kepada tujuan akhir yang seharusnya ini yang menjadi tujuan akhirku gitu, dan cara mengurangi rasa FOMO itu sendiri. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Tegar. Gimana Kak Ani? Mungkin boleh langsung dijawab aja. Jawab ya. Tadi siapa? Yang nanya? Kak Tegar. Iya. Ini jawaban versi aku ya. Jadi mohon maaf kalau memang nanti banyak referensi tempat lain. Kalau pribadi, yang pertama aku harus tahu kebutuhanku, gitu ya. Karena gini teman-teman. Kenapa aku butuh beasiswa banyak? Karena aku nggak bisa melihat teman-temanku anak-anak orang kaya gitu ya. Anak-anak orang kaya yang mungkin ke kampus pakai mobil, gitu ya, ke kampus banyak duit, nongkrong ke kafe, habis 100.000 dan lain-lain. Aku nggak bisa kayak gitu. Akhirnya apa? Kebutuhanku adalah aku butuh beasiswa, aku butuh tempat asrama. Aku bisa dibilang ya Tegar, aku tuh mahasiswa yang dari kampus ke asrama, kupu-kupu lah bisa bilang. Tapi yang aku dikerjain di asrama itu aku buat proposal, aku ikut bisnis, karena tadi tujuanku tuh pengen entrepreneur gitu ya. Yang lain tuh aku tolakin semua. Aku pernah ditawarin juga megang project di BPTB, satu project. Aku nolak karena aku udah tahu tujuanku mau kemana. Karena tadi based on kebutuhan kita tuh apa. Kita jangan ngeliat orang orang kaya tuh ya, orang yang konglomerat atau gimana, kita nggak bisa ikuti kayak gitu. Nah akhirnya apa, dari kebutuhan itulah timbul nanti kita mulai berpikir kira-kira tujuan akhirku apa ya. Nah aku pengen meluruskan lagi ya. Tujuan akhir itu bisa macam-macam teman-teman. Kita bagi-bagi nih. Misal dalam jangka 1 tahun ini tujuan akhir kita mau kemana? Oke, kita mau cari beasiswa. Oke, kita pengen IPK sekian. Oke, yang mendukung untuk IPK sekian itu apa? Kita belajar A, B, C, D kayak gitu ya. Jadi tertata gitu. Oh, kita pengen ini, itu tertata. Kita pengen daftar beasiswa sekarang lagi buka beasiswa BSI, BRI kalau nggak salah, sama mau dia Linda gitu ya. Nah itu tuh mulai tuh, aku butuh nggak sih beasiswa kayak gitu. Kalau aku memang butuh ya perjuangin beasiswa itu. Karena apa yang aku omongin ini hanya sekedar omongan. Kalau kalian nggak pernah melakukannya gitu ya. Jadi dari beres kegiatan ini, besok ada beasiswa. Apalagi kalau ini deadline beasiswa mau dia Linda tuh. Nah itu kalau mau speedrun itu boleh tuh. Speedrun, coba-coba daftar beasiswa mau dia Linda, itu boleh dicoba gitu ya. Masa lalu nanti di belakangan kayak gitu. Jadi sangat senang sekali diundang di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Mita untuk waktu yang telah diberikan untuk malam ini. Mungkin sesi selanjutnya yaitu dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk di layar utama silakan cek terlebih dahulu. Oke, kakak operator mungkin boleh dibantu untuk dokumentasi. Oke teman-teman, untuk dokumentasi aku izin beralih ya. Dimulai dari slide pertama dulu, mungkin kita